Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruski Bikatra. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini teman-teman. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi kembali, tentu saja masih membahas seputar peternakan entok. Lebih tepatnya kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara agar indukan entok segera bertelur kembali setelah melakukan penetasan. Karena banyak yang menanyakan tentang ini teman-teman, khususnya adalah untuk peternak pemula di rumah. Dan saya berharap penuh mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua yang kemarin bertanya, mudah-mudahan hari ini menonton dan menyaksikan sehingga bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang beliau semua sampaikan kemarin. Kita akan segera mulai. Ada 4 tahapan yang harus kita lakukan teman-teman untuk membuat si indukan entok kita kemudian segera bertelur kembali setelah melakukan penetasan. Yang pertama sekali kita harus mengganti tempat petarangan di mana mereka sudah menetaskan telur-telurnya. Kita akan mengganti alas petarangannya dengan menggunakan alas petarangan baru. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini semua petarangan atau alas petarangan saya sudah saya ganti. Sehingga sangat terlihat lebih bersih ya teman-teman. Sehingga itu memancing kemudian indukan entok akan segera bertelur kembali teman-teman. Dan kita menuju langkah berikutnya. Nah, untuk langkah berikutnya sangat sederhana sekali teman-teman dan sahabat semua, karena kita hanya akan memisahkan anakan atau DOE entok kita ini dari indukannya. Ya, kita akan masukkan DOE ini setelah usianya 3 hari, maka kita harus wajib pisahkan dan kita akan masukkan ke kandang box seperti ini. Ya, kita kumpulkan menjadi satu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk supaya nanti memancing sang indukan entok kita ini yang baru saja menetas kemudian akan bergaul kembali dengan sang pejantan. Dengan indukan entok kita bergaul dengan pejantan, otomatis nanti akan segera dibuahi oleh pejantan sehingga tidak lama lagi pasti indukan entok kita pasti akan bertelur kembali atau memproduksi telur kembali teman-teman. Dan kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk tahapan atau langkah selanjutnya kita harus memberikan sumber pakan hijauan teman-teman, untuk atau khusus untuk indukan entok kita teman-teman. Karena sumber pakan hijauan ini sangat bagus sekali untuk membantu si indukan entok ini teman-teman memproduksi telurnya. Ya, sehingga dengan kita rutin memberikan sumber pakan hijauan untuk indukan entok kita, maka tentu saja indukan entok kita pasti akan produktif alias akan lancar untuk memproduksi telurnya. Sehingga tidak harus menunggu waktu lama, maka indukan entok kita ini pasti akan segera bertelur kembali setelah melakukan penetasan. Dan jangan lupa untuk hijauannya kita hanya akan mencampurnya dengan dedak, ataupun barangkali teman-teman punya sumber pakan lain bisa dicampurkan juga, entah itu ampas ubi ataupun ampas tahu, silahkan boleh karena itu bagus. Yang penting intinya hijauan ini sangat penting ya, sangat penting untuk kita berikan kepada indukan entok kita teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke berikutnya. Setelah kita melewati langkah pertama, langkah kedua, kemudian langkah ketiga, nah tetapi hasilnya juga masih nihil, maka kita harus mengeluarkan jurus pamungkas ya. Jurus pamungkas ini biasanya dan rata-rata ketika kita menggunakannya pasti akan berhasil teman-teman ya. Dan itu tidak membutuhkan waktu lama, yaitu kita harus membeli atau menggunakan sentrat 144 ataupun 9905 ya, khusus untuk petelur, dan kita akan campur dengan ampas tahu ya teman-teman. Kalaupun teman-teman tidak bisa mendapatkan ampas tahu, silakan boleh dicampur dengan dedak saja. Dan ini sangat luar biasa bagus menurut saya teman-teman ya, karena memang sudah saya praktekkan di peternakan saya. Kemudian yang terakhir, untuk langkah ataupun tahapan yang terakhir ini biasanya sudah tidak bisa ditawar lagi teman-teman, karena memang hasilnya sangat luar biasa. Yaitu kita cukup mencari keong sawah apabila dengan kita memberikan
sentrat petelur 144 dan 9905, tetapi ternyata indukan kita masih bandel, maka kita harus menggunakan jurus ini. Kita harus mencari sumber pakan dari alam yang berupa keong sawah, ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya kita cukup mencacahnya saja, ya. Kalau punya mesin cacah, kita akan mencacahnya secara lembut. Kalau punya mesin giling, kita akan giling ya teman-teman, sampai lembut dan sama cangkang-cangkangnya. Dan langsung berikan dan campur dengan dedak ataupun hijauan. Itu hasilnya sangat luar biasa dan tidak bisa ditawar lagi teman-teman, ya. Kita akan sejenak melihat hasilnya dari upaya yang kita lakukan. Nah, inilah teman-teman hasil daripada upaya yang kita lakukan untuk memproses indukan entok kita sehingga cepat untuk bertelur kembali setelah melakukan penetasan. Dan jangka waktu ini kurang dari 2 minggu alias cukup 11 hari saja indukan entok akan segera bertelur kembali setelah menetas. Dan inilah buktinya teman-teman. Dan akhirnya teman-teman dan semua, saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan video ini adalah video yang bermanfaat serta menginspirasi. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatras selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.